Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semalam mohon maaf ya karena ada jaringan yang sedikit terputus, tapi kemudian sedikit saya sambung lagi. Mudah-mudahan teman-teman sebagian ada yang sudah mengikutinya juga ya. Tapi ada yang saya lihat sudah tidak lagi mengikuti, tapi it's okay. Insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, dan kemarin kita sudah berbicara tentang sebab. Oke? Sebab dari semua persoalan-persoalan kehidupan kita cuma satu. Yes, cuma satu. Udah nggak ada yang lain. Jadi kalau ada hal-hal nggak bagus yang terjadi pada kehidupan kita, cuma satu sebabnya. Dosa. Udah nggak ada yang lain. Maka kita sepakati dulu di sini. Ya, harmonisnya keluarga. Kenapa kok nggak harmonis? Ya karena dosa. Ya, kemudian bisa jadi ya project-project nggak jalan, cuma satu sebabnya dosa. Oke, amanah-amanah yang nggak lunas-lunas, cuma satu sebabnya karena dosa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita melepaskan dosa-dosa itu, kan gitu. Saya sudah juga mendapatkan beberapa pertanyaan pada kesempatan kali ini, ya. Bagaimana caranya Pak Nas ya supaya kita bisa meninggalkan dosa-dosa itu? Bismillah, insya Allah kita akan lakukan perlahan-lahan, dan memang ilmu magnet rezeki adalah ilmu membuka perisai itu ya. Nah, cuma kan selama ini kita nggak tahu caranya, ya kan? Nah, ketika kita nggak tahu caranya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gitu, tidak terjadinya keajaiban. Nah, ada juga nih hari ini ya, tadi saya langsung posting di Telegram gitu ya. Ada yang semalam nggak ngikutin, terus kemudian paginya subuh ya diulang ya, terus kemudian tiba-tiba kakak mampir ngasih uang ke saya. Subhanallah, ini ya terjadi. Allah pengen nunjukkan kepada kita bahwa ilmu ini it works. Ilmu ini bekerja loh gitu kan. Yakin nggak yakin, suka nggak suka gitu kan, itu pasti bekerja ya. Ini ada pertanyaan, apakah kaitan taubatan nasuha dengan taubat holik? Ya, taubaholic. Sebenarnya karena ya orang sekarang ini gila kerja, ya kan? Gila kerja, maka saya gunakan istilah yang lebih tepat menggambarkan tentang hal itu, gitu ya, yaitu gila taubat, gitu. Taubaholic. Karena materi atau dosa kita nggak ada habis-habisnya. Sekarang dosa, besok dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi. It's okay. Ya, ada jalan taubat di mana kejar, ada jalan taubat di mana kejar. Karena ternyata itulah jalannya. Nah, cuma gini, ada yang akhirnya, aduh Pak Nas ya, saya mah dosanya terlalu banyak, apa mungkin saya diampuni? Yuk kita pelajari. Ya, nah maka di magnet rezeki kita akan menghilangkan perisai-perisai itu dengan happy. Gitu. Dengan apa? Dengan happy. Ya iya gitu kan. Karena kita gunakan metodenya metode training ya. Nah, kita akan membuka perisai ini dengan happy. Siap? Ya, siap dong. Insya Allah. Oke, kita akan masuk ke materi kita ya. Mana materi saya? Ya. Oh, sorry. Iya. Nah, sebelum kita bahas tentang materi kita yaitu Law of Projection, ya, kita akan bicara dulu tentang, oh ya, ada pertanyaan tentang apa namanya orang-orang non Muslim, ya. Nah ini juga ya, ini sering sekali jadi pertanyaan yang berulang kali saya jawab. Nah cuma memang itu saya jawab dalam audio saya berjudul Lain Ladang Lain Ilalang. Memang cara kita sama mereka berbeda, ya. Maka kita nggak bisa, sekarang ini kan global. Sudahlah kita dapetin apa namanya ilmu dari mana-mana gitu kan, sehingga akhirnya kita nggak bisa menyaring ini yang mana nih yang ilmunya Islam, ini yang mana yang ilmunya non
Islam, ya kan? Ini mana yang ilmu yang bekerja buat saya, mana yang nggak bekerja buat saya. Itu nyampur semua di dalam dunia global seperti sekarang. Nah, clue-nya begini, ya. Jadi setiap saya bilang karena dosa, kemudian ada yang bilang itu Pak Nas, orang itu banyak dosa tapi kaya juga gitu kan. Itu dia ya non muslim tapi diberikan kejayaan, keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Itu tuh Cina gitu kan nggak ngakui Tuhan ya. Tapi kemudian dia apa kaya raya tuh gitu kan. Nah, yuk sama-sama kita pelajari dalam audio itu. Nanti teman-teman silakan didalami ya. Saya sekarang ini cuma sekilas karena materi kita banyak banget gitu ya. Jadi gini, orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang nggak kenal Tuhan sepanjang hidupnya, mereka berbuat zolim, nggak kenal Tuhan ya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah itulah kezaliman yang besar. La zulmun azim. Jadi azim nih ya, kezaliman yang agung ya, tinggal di bumi Allah tapi nggak ngakui Allah. Itu kan kezaliman. Mereka sepanjang hidupnya orang non muslim ini, mereka ya orang yang nggak kenal Tuhan, ya mereka berbuat zalim kepada Allah. Tapi pernahkah mereka berbuat baik? Yes, pernah. Ya, ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, nyebrangin nenek di jalan, bikin handphone seperti ini. Sistem ini kan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Nah, mereka telah berbuat baik. Dan Allah maha membalas perbuatan baik. Karena itu sifatnya Allah. Allah nggak mungkin ada orang berbuat baik, siapapun dikasih. Cuma Allah nggak mau balas di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat tempat mereka adalah neraka, begitu. Akhirnya dibalasnya di mana? Di dunia. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang-orang yang nggak kenal Tuhan, terus kemudian mereka diberikan kejayaan. Tapi itu sementara doang. Ya kayak Fir'aun gitu kan, diberikan kekayaan 400 tahun. Tapi itu kan sementara. Ya, dan itu sepanjang hidupnya kaya terus kan. Ya, kan begitu. Ya. Nah, jadi itu orang yang nggak kenal Tuhan. Sepanjang hidupnya berbuat jahat, tapi pernah mereka berbuat baik. Perbuatan baik itulah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita ini sepanjang hidup kita berbuat baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalimat yang paling agung adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup kita berbuat baik. Kita sholat, kita ulangi lagi ya, sehari 5 kali, bahkan ditambah dengan yang sunnah gitu ya. Tapi pernahkah kita berbuat salah, zalim, khilaf, dusta, ya, alpa? Pernah. Dan Allah maha membalas. Nah, ini juga sifatnya Allah. Sifatnya Allah adalah Allah maha membalas perbuatan yang nggak bagus. Itu persoalannya. Sehingga akhirnya ya dibalaslah orang-orang yang muslim itu ya kejahatannya. Dibalasnya di mana? Ya kalau seandainya di dunia udah cukup tuh gitu kan, kezolimannya, dosanya segala macam habis, langsung habis itu masuk surga. Tapi kalau belum cukup ya masih masuk lagi ke dalam neraka. Memang sifatnya neraka gitu, nyuci gitu kan. Makanya dalam surga itu ada kelompok orang-orang yang namanya al-jahanamiyun ya, orang-orang yang alumni neraka gitu kan. Nah, kan kita pengennya nggak jadi al-jahanamiyun, kita nggak jadi orang yang dicelup dulu ke neraka gitu kan, baru masuk surga, enggak, tapi ketika mati langsung masuk surga, kan gitu pengennya. Maka orang-orang yang seperti itu dosanya dicuci di dunia. Itu dia. Dosanya dicuci di dunia. Nah, maka ya wajar durhaka sama orang tua, ya bisnis habis. Ya, mentang-mentang udah jadi direksi, tiba-tiba gitu kan ada telepon masuk gitu kan lagi rapat direksi, ya ibu gitu kan. Ya ibu lagi rapat nih, taninut tutup gitu kan. Ya, terus kemudian telepon lagi, ya ibu palingan ngomongin gigi palsu gitu kan, tutup lagi gitu kan. Ya, dia ngerasa bahwa dia sedang berbisnis. Ini kan saya lagi rapat gitu loh sama orang-orang penting, investor lagi mau nanemin dana gitu kan. Telepon lagi si ibu, langsung dimatiin lagi gitu. Nun di sana ada seorang ibu yang netesin air mata. Seorang ibu nih netesin air mata. Tes. Tega banget anakku ya. Ini udah jam 5, ibu belum makan. Mau nanyain gigi palsu di mana? Kan gitu tuh. Bener gigi palsu. Yang tahu cuma si anak yang direktur itu. Satu tetes air mata. Ini kan dosa yang kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu ternyata ada tes gitu loh. Ya.
Dan itu apa yang terjadi? Seluruh proyeknya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang terjadi pada saya. Nggak persis seperti itu kisahnya, gitu ya. Tapi itu yang akhirnya diperlukan keberanian bagi kita untuk mengakui bahwa semua persoalan kehidupan kita dimulai dari dosa yang ada dalam diri kita. Nah, kalau kita udah tahu itu, ya, maka ngebukanya kita jadi mudah gitu loh. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Nas bagaimana cara membukanya gitu? Satu, sadar dulu harus dibuka kan gitu. Gimana kita bisa buka pintu kalau kita nggak mau buka pintunya? Iya nggak? Ya, kita nggak tahu nih gitu kan? Gimana ya cara buka pintu? Mau buka pintu adalah tahapan paling dasar dalam pembukaan pintu kan gitu. Begitu juga membuka perisai. Ketika membuka perisai kita harus siap gitu loh bahwa oh iya benar. Oke, iya. Ya kenapa piutang nggak kebayar, kenapa utang nggak lunas-lunas, kenapa kok ada konflik dan seterusnya. Oke, karena dosa saya. Kenapa kena COVID? Udah nggak ada yang lain, saya dosa gitu. Jadi udah nggak ngelihat yang lain gitu. Nah, untuk menjelaskan itu, maka kita perlu materi yang kedua ini, yaitu ya ini materi tambahan ya, dunia kuantum. Ya, materi ini penting, materi ini penting sekali untuk menjelaskan tentang kok bisa sih terjadi keajaiban gitu kan? Kok bisa sih terjadi keajaiban? Nah, begini, dunia kuantum tuh dalam setiap realita itu selalu ada dua sisi kuantum. Sisi mana yang Anda pilih akan menjadi nasib Anda. Ya, simpen dulu kalimat ini. Dalam setiap realita itu selalu ada dua sisi kuantum. Sisi mana yang Anda pilih akan menjadi nasib Anda. Kita akan kembali ke peribahasa itu, ya. Nah, tapi kita bahas ini dulu. Oke? Saya mau tutup ini saya dulu sebentar. Ya, supaya cakep. Nah, loh, kok nggak bisa ya? Oh ya ini. Oke, ya supaya saya ininya nggak ketutupan. Baik, dunia kuantum ya. Jadi dunia itu ada dua, dunia realita yang di atas ya, dan dunia kuantum yang di bawah. Oke? Dunia realita dan dunia kuantum. Dunia realita itu adalah dunia yang ada ya, saya bisa pegang. Ini mic saya bisa pegang, handphone saya bisa pegang. Ini dia adalah dunia realita. Nah, dunia realita itu terpisah-pisah ya. Saya, Bapak Ibu semua ya, kemudian Urwah juga saya kan tadi terpisah juga sebenarnya. Badan saya terpisah dengan laptop terpisah. Jadi antara kumpulan manusia ya dan benda-benda yang ada di dunia itu kita terpisah-pisah. Tapi di dalam dunia kuantum kita semua satu sama terhubung. Di dalam dunia kuantum kita satu, tangannya begini coba satu sama terhubung. Sekali lagi ya, di dalam dunia kuantum kita satu sama dan terhubung. Oke, sekali lagi. Apa itu dunia kuantum? Satu sama terhubung. Oke? Nah, artinya begini. Walaupun di dalam dunia realita itu kita terpisah-pisah, tapi di dalam dunia kuantum itu dia ada sebuah sistem yang kita tuh menyatu semuanya. Kita tuh menyatu dalam seluruh kesatuan. Oke, saya mau kasih contoh ya. Saya mau kasih contoh waktu itu eh, saya nggak bisa tidur jam 3 pagi karena besoknya ada tagihan gitu ya. Kemudian jam 3 pagi saya nggak bisa tidur, tiba-tiba handphone saya berdering jam 3. Ya, langsung saya angkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak, kamu kenapa? Ternyata ibu saya. Kamu kenapa? Kok Umi nggak bisa tidur? Mikirin kamu. Berarti kamu lagi ada persoalan ya? Loh, kok Umi tahu? Ya iyalah nak. Umi kan ibu kamu gitu. Umi nggak bisa ngerasain apa yang kamu rasakan. Kagetlah saya. Itu jarak kita terpisah 40 km. Kemudian ibu saya ya kasih nasihat ke saya, kemudian kasih doa gitu kan. Langsung saya bisa tidur. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kok bisa? Secara dunia realita, saya dan ibu saya terpisah 40 km. Secara dunia realita. Tapi di dalam dunia kuantum, saya dan ibu saya itu satu sama dan terhubung. Dan itu ternyata bukan hanya kepada seorang ibu.
tapi juga kepada semuanya. Contohnya, ada contoh nih ya, ada seorang jamaah saya duduk persis di depan Ka'bah, ya, duduk persis di depan Ka'bah. Lalu kemudian dia berpikir, enak banget ya kalau ngelihat orang lain lalu lalang ngambil air zam-zam. Dia kalau berdiri nanti tempatnya diambil. Akhirnya dia berkorban, udahlah saya mau duduk sampai Isya, nanti habis Isya baru mau ngambil air zam-zam. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak berduduk, suddenly. Orang di sebelahnya orang Mesir, berdiri. Langsung jalan gitu kan. Dia ngambil air zam-zam dua gelas. Kemudian yang satu gelasnya dikasih ke jamaah saya. Minum kata dia. Kok bisa? Ya, kok bisa? Apa yang terjadi pada saat itu? Di dalam dunia realita, yang satu orang Jawa, yang satu orang Mesir. Di dalam dunia realita, terpisah-pisah. Tapi di dalam dunia kuantum, itu semua satu, sama, dan terhubung. Nah, ini untuk menjelaskan tentang realita yang terjadi, ya, keajaiban yang terjadi. Nah, dunia realita ini dunia logika yang selama ini kita agung-agungkan. Dunia kuantum itu adalah dunia keajaiban. Oke? Jadi dunia keajaiban itu hanya terjadi di dalam dunia kuantum. Dalam dunia realita nggak ada keajaiban. Yang ada keajaiban itu adalah di dalam dunia kuantum. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda kan mau, ya, mau nggak? Mau dong pasti. Mau hidupnya ajaib. Lalu bagaimana caranya? Piye caranya? Ya, caranya adalah masukkan diri ke dalam dunia kuantum sehingga kita satu, sama, dan terhubung dengan semua yang ada di alam. Sekali lagi saya ulang. Kita kan mau dapat ajaib, ya enggak? Nah, bagaimana caranya? Piye caranya? Ya kan? Bagaimana caranya? How to get miracle. Bagaimana caranya untuk dapatkan keajaiban? Simple. Masukkan saja diri kita ke dunia kuantum. Karena di dalam dunia kuantum kita semua satu, sama, terhubung, sehingga apapun yang kita mau itu ada. Nah, orang yang Jawa tadi, yang satu bahasa Jawa, ya, yang satu bahasa Jawa, yang satu bahasa Mesir, ya. Coba seandainya mereka berbicara di dalam dunia realita, berapa lama keajaiban itu akan terjadi? Lama. Betul nggak? Ya. Nggak sebentar kalau seandainya kalau kita mau ya menyelesaikan semua persoalan dalam dunia realita. Makanya minus 21 miliar, minus 21 miliar yang saya alami, hutang atau amanah saya 21 miliar, itu kalau pakai logika, pakai realita, itu lama sekali, nggak sebentar. Tapi ternyata ada caranya supaya kita masuk dalam dunia kuantum. Itu dulu. Nah, sebenarnya Anda pernah loh berada dalam dunia kuantum seperti ini. Pernah Anda berada dalam dunia kuantum. Kapan? Pernah nggak Anda itu lagi ngomongin orang, tapi ngomongin orang yang baik gitu loh. Itu Zahra ya, baik hati, cantik, dermawan, dan tidak sombong. Tiba-tiba, ujuk-ujuk mak berdunduk, itu Zahra datang. Pernah nggak ngalami seperti itu? Atau jangan pernah deh pertanyaannya. Ya, siapa yang belum pernah mengalami kejadian seperti itu? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Saya berkali-kali berkeliling dalam berbagai seminar. Ya, peristiwa. Siapa yang belum pernah mengalami peristiwa itu? Nggak ada yang angkat tangan. Ribuan peserta. Nggak ada yang angkat tangan. Artinya, semua sudah pernah mengalami kejadian seperti itu tiba-tiba. Iya kan? Tiba-tiba, ujuk-ujuk. Berarti ada loh yang hidup yang tiba-tiba itu ada. Maka ketika Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Asif bin Barkhiyah, tarik itu, istana Ratu Bilqis, ada. Di mana? Di dunia kuantum. Ya sama kayak handphone ini handphone ini keajaiban. Handphonenya udah ajaib, ininya belum ajaib. Ininya belum ajaib gitu loh. Handphonenya udah ajaib. Kan sayang. Ini kan gitu ya. Dia kan pakai signal, pakai sinyal. Ya, signal. Ya. Pakai signal. Signal kelihatan nggak? Sinyal kelihatan nggak? Enggak. Dulu orang kalau mau nonton siaran Piala Dunia harus pergi ke Moskow. Kemarin kan baru tuh ya Piala Dunia Moskow. Harus pergi ke Moskow naik pesawat ya, bayar tiket, terus kemudian baru bisa menonton. Tapi sekarang ini gitu kan hanya dengan jentikan jari ya itu bisa menonton itu. Itu di mana kejadiannya? Di dunia kuantum.
Nah, dalam Al-Quran, Allah sebutkan, jika Rabbmu menghendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu, sama, dan terhubung. Tapi mereka selalu berselisih pendapat. Nah, di sini dapat kita clue-nya. Kan ada yang tanya tadi tuh, bagaimana caranya? Ternyata ada perselisihan pendapat, artinya frekuensinya nggak sama. Ya tentu kalau seandainya frekuensi kita nggak sama, nggak akan pernah bisa sambung gitu kan. Ya, kita mau dengerin 100 FM radio, tapi yang kita putar 20 FM ya nggak nyambung dong. Ya, intinya sih dia harus satu, harus sama, dan harus terhubung. Simpen dulu, karena ini nanti akan membangun pemikiran kita bahwa ternyata oh iya bisa loh kita menciptakan keajaiban. Ya, sesungguhnya Allah menciptakan kau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lita'arofu. Mengenalnya di mana? Oh, satu orang Jawa, satu orang Mesir, ya enggak? Tapi mereka mengenal dalam dunia kuantum. Bahasanya tuh udah bahasa apa ya? Mereka tuh udah nggak berbahasa dengan fisik, dengan literasi bahasa, tapi mereka pakai bahasa, oh ya bahasa kuantum namanya, gitu kan? Ya. Nah, Anda juga bisa melakukan penjualan itu, ya. Saya jual dinar dalam 2 menit itu pakai bahasa kuantum, gitu kan. Surat apa itu? Surat 11 ayat 118. Yang berikutnya adalah 49 ayat 13. Nah, jiwa orang mukmin laksana ruh yang berbaris rapi. Ka'annaka ruhun junudun mujannada. Jadi waktu itu ada satu peristiwa, ya. Saya ngelihat di laptop saya nih, gitu kan. Loh, kok ada tanah kosong di belakang rumah kontrakan saya? Tanah kosong, gitu ya. Di Google Map. Kemudian saya bilang gini, gitu kan, saya kan punya ilmu magnet rezeki. Nah ini nih, nanti Anda akan pakai cara ini. Siap nggak? Siap ya? Ya, ini kok ada tanah nih di belakang rumah kontrakan saya. Saya kan punya ilmu magnet rezeki. Ya, kemudian akhirnya Bismillah, insya Allah tanahnya akan datang pada saya. Bener, Pak Lurah datang. Pak Nas mau beli tanah nggak? Boleh Pak, di mana Pak? Di situ tuh. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Boleh nggak Pak saya diantarin ke pemilik tanahnya? Datanglah saya ke pemilik tanahnya. Pak Haji, tanahnya mau dijual? Iya emang. Cuma gua kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya satu lemari sertifikat semua. Gua kagak paham yang lu maksud yang mana. Kaget saya. Di ini Pak Haji, gitu kan saya bilang di Beji Timur, gitu kan. Oke deh, lu datang lagi deh minggu depan ya, kata si Kiai itu. Kata si Pak Haji itu. Datanglah saya minggu depannya. Sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Kemudian dia bilang gini, lu bawa deh semua. Ah, bawa Pak Haji. Bayarnya gimana? Gitu. Saya tuh nanya bayarnya gimana tuh pola pembayaran, harga gitu kan. Dia balik nanya, emang lu punya duit? Waktu itu saya umur 28 tahun, masih awam sekali dalam berbisnis. Gitu kan. Emang lu punya duit? Ditanya begitu gemeteran saya. Mau jawab punya, takut bohong dosa. Mau jawab nggak punya, nanti dia kagak ngasih gitu kan. Mau negosiasi udah disekap duluan gitu kan. Emang lu punya duit? Gitu kan. Akhirnya saya pilih ya udahlah ini mah jadi pembelajaran aja buat saya. Saya jawab, nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Lu bawa deh semua. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gua. Kaget saya. Akhirnya itu 18 sertifikat saya tanda tangani ya dalam berita acara gitu, bawa sertifikat gitu kan. Terus kemudian jadi perumahan tanpa uang 1 sen pun. Nah, apa yang terjadi? Itu dunia kuantum. Kepala saya berpikiran, nah ini ada frekuensi kepada tanah di dalam Google Map, ya kan? Di Google Map. Terus kemudian Google Map ini juga energi. Terus kemudian nyampein itunya ke tanah yang ada di real fisiknya. Real fisiknya itu nyampein frekuensinya kepada si Pak Haji, gitu kan? Melalui Pak Lurah. Itu semua satu, sama dan terhubung. Kemudian setelah itu, Pak Haji itu entah kenapa, dia diberikan rasa untuk memberikan tanah itu tanpa uang 1 sen pun. Nilainya 2 miliar. Tanpa uang 1 sen pun. Saya bilang, wah ini satu lagi kejadian nih gitu kan. Apa yang dikatakan Kiai ajaib gitu. Jadi ternyata bisa keajaiban itu. Syaratnya adalah kita berada di dalam dunia kuantum. Oke ya, simpen dulu itu. Karena itu adalah satu hal yang sangat penting nantinya. Bahkan bukan hanya manusia yang satu, sama dan terhubung. Tapi tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi. Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Jadi semua bisa kita tarik. Ya, kesehatan bisa kita tarik.
Iya enggak? Kesehatan bisa kita tarik, kekayaan bisa kita tarik. Yang tadi itu, zam-zam itu sederhananya zam-zam. Nah, itu gimana sih? Kan gini awalnya, si orang Jawa ini menyampaikan energi. Zam-zam, gitu kan? Nah, ini kan energi dia. Zam-zam. Nah, ini energi, sebutir energi ini. Makanya disebut sebagai kuantum. Nanti kita akan bahas energi itu kayak apa. Zam-zam. Terus kemudian sebutir energi ini Allah titip tanam di mana? Di orang Mesir. Orang Mesir ini lagi zikir kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan gitu. Langsung dia gitu kan seperti ada remote. Dia diremote oleh seorang Jawa ini ngambil air zam-zam, silahkan minum gitu kan. Si orang Jawa ini tidak sadar. Bayangkan kalau seandainya kita sadar melakukan ini. Sadar melakukan ini, subhanallah. Anda bisa melakukan apapun, Anda bisa remote apapun, Anda bisa tarik apapun. So, teman-teman semuanya, ya, berarti keajaiban itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Oke? Nah, penjelasan ilmiahnya bagaimana? Nah, ini seperti ini, ya. Jadi, ini dunia kuantum. Benda secara umum, ya kan? Ini ada begini cara nunjuknya bagaimana? Gini ya. Nah, dunia kenyataan itu terdiri dari benda. Saya benda, Anda benda, kamera benda, ya, internet benda, ya, air benda, ya, benda. Di balik benda ada molekul. Molekul ini gitu ya, ada molekul H2O kalau dalam air gitu kan. Di balik molekul ada atom, atom H, atom O gitu kan. Nah, terus kemudian di balik atom H itu ada yang namanya ion, partikel, ya kan? Partikel. Oke, partikel itu seperti ion. Nah, ion ini dia beredar, gitu kan? Beredar mengelilingi inti atom. Nah, ini yang namanya ya partikel. Nah, di balik partikel itu namanya kuanta. Pada saat itu udah nggak bisa dikuantifikasi, udah nggak bisa lagi dilihat, udah nggak bisa lagi diperkirakan, tapi akhirnya jadi kuantifikasi, dihitung-hitung aja gitu, ada rumusnya, ya. Nah, itu ya kalau ini dunia saya ya, Rutherford, Niels Bohr, ya, Marie Curie gitu kan. Ini Albert Einstein ya. Nah, apa yang ada di balik kuanta? Energi. So, everything in the universe is energy. Oke? Okay? Everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Maka kalau kita mau masuk ke dalam dunia kuantum, sudut pandang kita ubah. Kita udah nggak ngelihat lagi fisik, oke? Okay? Kita udah nggak ngelihat lagi fisik terhadap segala sesuatu, tapi yang kita lihat tuh energinya, oke? Okay? Jadi nanti sepanjang materi berikutnya itu kita hanya ngomongin energi, 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 energi gitu. Sepanjang materi berikutnya, oke? Okay? Cerna dulu, nggak usah oh, ini apa sih maksudnya apa? Pokoknya everything in the universe is energy. Di balik energi itu ada yang namanya super energi. Super energi itulah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak bisa akses. Kita akses ya cuma yang ini aja, yang dunia energi. Oke? Nah, di balik itu ya ada super energi ini ya. Nah, ini adalah dunia benda secara umum. Nah, benda secara umum itu dia bisa dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah ya. Coba tangannya begini, ya. Tangan begini. Yang mengendalikan adalah tangannya begini. Sekarang tunjuk diri Anda. Yes. Anda yang mengendalikan energi yang ada di alam. Anda dikasih power untuk itu. Coba tangannya begini lagi. Dari Allah, Allah titip ya penguasaan energi itu pada saya. Dari Allah ya, energi itu dikuasakan kepada saya. Dari Allah, kemampuan untuk mengelola energi itu diberikan kepada saya. Yes, itu dia.